Shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Yuk bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk semua hal yang boleh ada dalam hidup kami. Bersyukur setiap musim yang Engkau boleh izinkan kami lalui Tuhan. Kami tahu bahwa Ebenezer sampai titik ini Tuhan tolong kami. Dan hari ini ketika kami boleh ada tempat ini, kami bersepakat bersama-sama. Kami ingin berikan pujian dan penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Dan kami rindu bahwa ibadah ini bukan sesuatu yang agamawi yang boleh kami lakukan, tetapi sesuatu yang boleh menjumpakan kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih kami mulai ibadah ini dan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, boleh sekali lagi shalom. Ya, kita punya Allah yang besar, amin. Kita mau percaya pagi hari ini. Kita mau bersuka cita pagi hari ini. Yang ibadah online, yang ibadah onsite, semuanya kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yeay. Boleh sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Yuk. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang di atas boleh dong. Yuk menari buat Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya Tuhan, Engkau gunung batu kami, kekuatan kami Tuhan. Ya.
kanan kiri, kita punya Tuhan yang besar, amin. Sampai akhir nafas kami Tuhan, kami mau terus memuji-muji Engkau. Ya. Ya lebih lagi ya. Ada kekuatan baru, ada kesegaran baru di dalam Tuhan kita. Setiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamaku. Kau tak biarkan ku jatuh, Kau menopangku, menopangku. Haleluya. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Lebih dari sialannya, kasih-Mu selalu yang ku mau. Di dalam semua detikku, hadir-Mu selalu yang ku perlu. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Engkaulah kami yang layak untuk terima pujian kami Tuhan. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesus. Sama-sama yuk angkat pujian kita. Pujian ku naikkan hanyalah kepada yang layak terima pujian. Pujian ku naikkan hanyalah kepadamu. Yeah. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Menjadi anak Tuhan adalah perjuangan hari lepas hari. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Karena kita berjuang melawan daging kita.
kita berusaha di dalam keberdosaan kita, kita berusaha untuk tetap hidup benar, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi satu, bersyukur kepada Tuhan bahwa penyertaannya begitu luar biasa buat setiap kita. Dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap permasalahan, limpah damai, sejahtera dan sukacitanya itu boleh ada buat setiap kita. Amin. Sampai dengan hari ini kita boleh bertahan, kita boleh ada. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Firman-Nya di dalam Yohanes 14 ayat ke-27 demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji nama Tuhan, mari lebih lagi bersyukur pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus setia, ada ketenangan, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal yang boleh melingkupi setiap kita. Apapun kondisi kita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan, namun selalu Dia bekerja. Walau ku belum melihat, tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Terus percaya dan berserah, imanku tak akan goyah, karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Amin. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Setia.
kasih setianya yang dapat kesudahan di dalam kehidupan kita. Enggak ada yang bisa kami ragukan Tuhan di dalam Engkau. Kami sungguh bersyukur kami boleh menyebut Engkau Aba Bapa kami. Siapakah kami Tuhan sehingga kami boleh jadi biji mata-Mu. Siapakah kami Tuhan sehingga kami boleh beroleh berkat karunia-Mu. Sukacita yang daripada Engkau, damai sejahtera-Mu yang melimpah, yang melampaui segala akal itu. Boleh Tuhan melingkupi setiap kami pagi hari ini. Kami boleh tenang di dalam Engkau Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Lebih lagi untuk kami mau katakan Engkau yang berkuasa atas hidup setiap kami Tuhan pagi hari ini. Yes Lord, kami deklarasikan Engkau yang berkuasa atas hidup setiap kami pagi hari ini Tuhan. Berdaulat Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan berserah ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam
Engkau Allah Immanuel, Kau beserta kami. Kasih setiamu Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Dari hari ini sampai selamanya Kau tetap setia. Oh, haleluya. Immanuel, Kau beserta kami Tuhan. Janjimu kan selalu beserta kami. Oh Yesus, thank you. Ya ada Bapa pasana ya ada Bapa takaya ada Bapa takaya ada. Thank you ya ada. Kasih setiamu Tuhan. Thank you. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi, Kau kuatkan Aku bertahan. Kata Bapak takaya Yesus, kasih setiamu Tuhan. Kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Berikan pujian kemuliaan yang terindah buat Tuhan Allah kita. Dia Allah Immanuel. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan. Memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggal kami barang sedetik pun Tuhan. Perkuat kami Tuhan dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Boleh mengingatkan betapa besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan kabar baik bersama-sama. 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Haleluya. Kita kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Di Tuhan tetap dalam tema kita di dalam bulan ini. Kita diberikan satu tema yang luar biasa. Yaitu at peace. Di tengah suatu kondisi dunia yang tidak menentu, di tengah kondisi dunia yang mencekam, di tengah kondisi dunia yang bisa membuat seseorang ini mengalami satu kegelisahan yang luar biasa, kekhawatiran yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Bulan ini kita diingatkan bahwa ada satu tema
yang mengingatkan kita pada pagi hari ini, yaitu at peace. Ya, kalau kita melihat next, kehidupan di dunia ini tidak ada yang kekal. Kehidupan datang dan pergi. Ya, kalau di dalam Pengkhotbah 3 mengatakan ada kelahiran, ada kematian. Di mana yang dulu pernah bersama-sama dengan kita, dari kecil sampai dewasa tiba-tiba meninggalkan kita karena kematian. Kita diberikan orang tua yang luar biasa, ada waktunya. Mereka tidak ada bersama-sama dengan kita. Dalam kehidupan dunia ini kita mungkin pertemukan dengan teman-teman yang baik, yang biasa bersama-sama dengan kita tiap waktu dalam pekerjaan. Tiba-tiba teman-teman kita meninggalkan kita. Keluar kota mungkin, ada yang mungkin dipanggil Tuhan. Ada teman yang baru lagi. Di mana kita dalam kehidupan kita semuanya serba tidak kekal. Kalau Pengkhotbah 3 katakan juga ada waktunya untuk menangis. Ada waktunya juga untuk tertawa. Ada waktunya untuk mencari. Ada waktunya juga untuk rugi atau amblas. Kita mencari bertahun-tahun, tiba-tiba hilang seketika, amblas. Ya, firman Tuhan katakan di dalam kitab Matius 6, di dunia ini seperti kondisi di mana ngengat dan rayap akan menghabiskan harta. Segala sesuatu tidak ada yang kekal di dalam muka bumi ini. Dan di sini firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan bahwa dalam kondisi yang tidak kekal ini, nanti ada satu tema yang luar biasa yang akan kita lihat bersama-sama. Di mana pada waktu itu, ini satu kondisi dalam Yohanes 13 sampai 14 dalam konteks yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Di mana pada waktu itu murid-murid yang biasa bersama dengan Yesus ketika melayani di suatu tempat adakan mujizat, mengadakan satu kesembuhan, mengadakan satu pemulihan, yang kerasukan setan dilepaskan, murid-murid mengalami satu hal-hal supranatural bersama dengan Yesus pada waktu itu. Tiba-tiba dalam suatu perjamuan makan, tiba-tiba Yesus mengatakan pada murid-muridnya yang biasa bertemu bersama-sama, aku akan pergi. Di mana murid-murid pada waktu itu ketika mendengar hal itu, berkecamuk segala hal yang selama ini biasa bersama-sama dengan Yesus. Ya kalau istilah Jawa tuh bolo dewo ilang gapite ya. Di mana ya biasanya ada kekuatan, ada satu semangat untuk melayani bersama-sama karena ada satu pribadi Yesus pada waktu itu. Tiba-tiba Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi. Dan di situ Yesus mengajarkan banyak hal dalam Matius pasal yang ke-13 sampai 14 nanti yang akan kita bahas. Di mana Yesus mengajarkan bagaimana untuk menjadi seorang hamba di situ. Ada peringatan-peringatan, Yesus memperingati Petrus pada waktu itu. Yudas juga diperingati pada waktu pertemuan murid-murid dengan Yesus yang terakhir kalinya. Dan Yesus juga mengatakan di dalam pasal yang ke-14 bahwa aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Satu pernyataan yang mengagetkan yang diterima oleh murid-murid pada waktu itu. Biasa bersama-sama kok tiba-tiba Yesus mau pergi. Satu kondisi yang tidak mengenakan. Satu kegelisahan yang tiba-tiba muncul yang biasanya tidak ada satu hal apapun. Mereka merasa tenang, mereka merasa damai ketika ada bersama-sama dengan Yesus. Tetapi waktu itu ketika Yesus mengatakan ada banyak
perasaan yang akan berkecamuk dalam murid-murid, kegelisahan yang luar biasa. Kalau kita melihat di dalam next, tiba-tiba Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi, ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Next. Ayat yang ke-19, 20. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Pada waktu itu murid-murid belum memahami betul karena peristiwa ini belum terjadi. Satu kesatuan yang luar biasa antara Yesus dengan Bapa, antara kita dengan pribadi Yesus yang ada di dalam diri kita, pada waktu itu belum terjadi. Tapi ini satu janji yang Tuhan berikan, Yesus berikan pada waktu dia mengadakan satu perjamuan bahwa aku akan pergi. Ini yang terjadi dan kondisi murid-murid bisa dilihat di dalam ayat-ayat selanjutnya setelah Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, next. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Yesus tahu bahwa murid-murid pada waktu itu mengalami kegelisahan hati. Di mana satu kebutuhan untuk adanya satu pribadi yang selama ini bersama-sama dengan dia, tiba-tiba mau meninggalkan dia. Itu yang terjadi. Dan dalam kondisi yang seperti itu hari ini, seperti ayat yang tadi sudah dibacakan, itu kita akan mengupas tentang ayat yang tadi sudah dibacakan. Dalam Yohanes 14 ayat 27 next. Ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lebih dalam lagi nanti kita akan bahas tentang hal ini. Di situ ada kata damai. Sesuai dengan tema kita at peace, kita akan membahas banyak hal tentang damai. Di situ ada kata next, damai sejahtera. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera yang dimaksudkan di dalam Yohanes 14 ayat 27 ini? Ya, banyak yang menafsirkan bahwa ini karena iman ada satu damai antara manusia dengan Allah. Ada juga yang menafsirkan tentang hubungan perdamaian antara manusia dengan manusia yang bersama-sama karena iman di dalam Tuhan mereka dipersatukan. Ini ada penafsiran yang seperti itu. Tetapi apakah seperti itu? Kalau kita melihat konteks secara lanjut dalam satu peristiwa ini, next, damai sejahtera yang dimaksud adalah damai dalam hati. Ini tidak berbicara tentang pada waktu satu pemulihan antara kalau kita percaya sama Tuhan, dipulihkan atau sesama, tapi ini berbicara tentang damai dalam hati. Ya, walaupun ada kaitannya, tapi kita akan khusus melihat bahwa inti dari apa yang ada di konteks ini adalah damai dalam hati. Di mana murid-murid hatinya pada waktu itu mengalami satu kegelisahan yang luar biasa yang pasca akan ditinggalkannya Yesus. Ada pemikiran-pemikiran yang bisa berkecamuk ketika ditinggal oleh seseorang. Ya, mungkin anak yang ditinggal orang tuanya nanti
Bagaimana sekolahku misalnya. Bagaimana kehidupanku selanjutnya. Bagaimana nanti masa depanku. Atau teman-teman kita yang dulu bersama-sama dengan kita. Bagaimana nanti akan mendapatkan teman yang baik lagi. Aku sudah kehilangan temanku yang selama ini bersama-sama dengan aku. Mungkin kita mengalami satu kondisi di mana kita mengalami satu kegelisahan karena yang biasa selama ini damai dengan seseorang, selama ini bersama-sama dengan seorang, tiba-tiba orang itu tidak ada bersama-sama dengan kita. Ada satu kegelisahan yang luar biasa dan murid-murid mengalami itu. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 27 katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu dan apa yang berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia padamu. Yang putih, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus mau mengingatkan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Next, di ayat yang sebelumnya tadi juga dikatakan, janganlah gelisah hatimu di ayat yang pertama. Dua kata yang sering diucapkan di dalam sebuah perikop, biasanya ini menjadi satu inti yang penting. Satu kondisi di mana memang pada waktu itu murid-murid mengalami satu kegelisahan yang luar biasa. Pasca Yesus mengatakan akan meninggalkan mereka. Dan di sini kita akan melihat di sini, janganlah gelisah hatimu. Kita mau melihat di sini bahwa siapa yang memberikan satu kata-kata ini, janganlah gelisah hatimu. Dia adalah Yesus. Dan dalam nubuatan di dalam Yesaya juga mengatakan siapakah Yesus itu sesungguhnya. Kok dia bisa-bisanya memberikan satu damai sejahtera buat kita. Bisa tak Yesus memberikan damai sejahtera? Ingat bahwa Yesus sudah dinubuatkan bertahun-tahun yang lalu. Siapakah dia sesungguhnya? Next, dia adalah Raja Damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesus sebagai Tuhan, dia memiliki satu otoritas yang luar biasa, yaitu untuk memberikan damai. Kenapa? Karena dia berkuasa. Dia sebagai Raja Damai, dia berkuasa untuk bisa memberikan damai yang luar biasa. Damai yang tidak ecek-ecek gitu ya. Tapi namanya raja pasti memberikan damai yang terbaik. Damai yang kualitasnya itu kualitas super. Bukan damai yang cepat berlalu begitu saja seperti kayak minyak wangi itu yang harganya murah mungkin dalam waktu berapa menit sudah hilang gitu ya. Tapi berbeda dengan minyak wangi yang harganya mahal, itu akan awet selama berjam-jam bahkan sehari. Satu damai, kualitas damai yang luar biasa diberikan Yesus sebagai seorang Raja Damai. Pribadi yang berkuasa, pribadi yang memberikan yang terbaik, terutama saat ini kepada murid-muridnya diingatkan. Dan saat ini kepada kita. Dikatakan next, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Sang Raja Damai telah memberikan satu damai sejahtera yang luar biasa, damai sejahtera yang berkualitas di sini. Sekarang pertanyaannya adalah, damai seperti apa yang diberikan? Damai sejahtera yang berkualitas, damai sejahtera yang
yang bagaimana yang diberikan Yesus sebagai Sang Raja Damai ini. Kita bisa melihat bersama-sama. Next, di situ katakan yang berwarna putih, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadaku. Damai yang diberikan Tuhan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kalau dunia memberikan damai yang bersifat sementara untuk memenuhi kejiwaan kita ya, sebagai orang butuh healing ya. Jiwanya perlu di-healing ya, perlu rekreasi. Di mana itu adalah satu damai yang sementara sebenarnya. Pergi ke suatu tempat untuk mencari damai. Ya, ada pujian katakan, ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tak ku dapatkan, tiada ku dapatkan. Kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Damai yang dunia berikan adalah damai yang sementara. Kita bisa ketawa, tetapi habis itu bisa balik lagi enggak ketawa. Sementara. Kita bisa senang pada waktu itu, tiba-tiba hilang lagi. Kita berada di gunung untuk mencari damai, pulang ke Surabaya, susah lagi. Ya, damai yang tidak permanen, ya. Damai yang sementara, itu yang dunia tawarkan, yang kelihatan indah di mata, yang kelihatan indah di apa yang kita rasakan pada waktu itu. Tetapi apakah damai yang seperti itu? Yesus katakan, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadaku. Kita mau melihat sama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yesus menjelaskan kembali damai yang dimaksudkan di dalam perikop berikutnya, di dalam pasal yang ke-16. Katakan, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semua itu katakan padamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dan dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ini gambaran damai yang Tuhan maksudkan, yaitu damai yang seperti ini. Di mana Yesus sendiri pernah mengalami, di mana ketika Yesus mau ditangkap, murid-muridnya tercerai-berai, berlari sana sini, yang awalnya bersama-sama dengan Yesus. Ketika ada pasukan yang akan menangkap, mereka akan berlarian ke sana ke sini, tinggal Yesus seorang diri. Yang lainnya yang bersama-sama dengan dia biasanya bisa bercanda tawa, bisa ngobrol situ, tiba-tiba meninggalkan dia dengan sekejap. Dia seorang diri, dikatakan aku seorang diri. Yesus juga pernah mengalami yang seperti itu. Namun, ini damai yang dimaksud, aku tidak seorang diri. Yesus menyadari bahwa aku tidak seorang diri. Sebab Bapa menyertai aku. Damai yang dimaksud adalah gambarannya seperti ini. Siapapun boleh meninggalkan kita. Siapapun boleh jauh dari kita, yang selama ini bersama-sama dengan kita tiba-tiba tidak ada bersama-sama dengan kita, dan kita diperhadapkan aku seorang diri.
Tetapi ingat, damai yang diberikan Tuhan adalah dalam kondisi kita mempertahankan kehidupan kita, kita berjuang dan kita seorang diri, katakan bahwa supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Kita diingatkan bahwa ada seorang pribadi yang ada bersama-sama dengan kita. Itulah yang akan membawa damai. Beberapa pujian tadi boleh menguatkan kita bersama-sama tadi. Kau kuatkan, aku bertahan. Dalam kondisi apapun, Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Dalam kondisi yang dialami, Yesus memberikan satu contoh di situ bahwa ketika aku sendirian, orang lain meninggalkan aku dan aku ditangkap dan akhirnya aku disiksa dan akhirnya aku disalibkan, aku seorang diri. Tetapi aku tidak seorang diri karena Bapa menyertai aku. Sama seperti kita, ketika kita menghadapi satu tantangan masalah di dalam kehidupan kita yang seharusnya kita minta tolong pada orang lain dan orang lain tidak bisa menolong kita, malah meninggalkan kita. Yang biasa bersama-sama dengan kita tiba-tiba meninggalkan kita. Dan kita merasa bahwa aku seorang diri menghadapi masalah ini. Tidak. Kita tidak seorang diri. Tetapi ada satu pribadi yang bersama-sama dengan kita. Dia Allah Immanuel. Dan sini tema kita dalam minggu ini, mengapa tema kita akan kita beri judul next. Tadi belum membahas temanya, itu baru pendahuluan. Tema kita yang sesungguhnya adalah Dia selalu ada untukmu. Ya, di mana Yesus sudah memberikan satu contoh, satu kehidupan dalam kesendiriannya. Ada satu pribadi yaitu Bapa Surgawi yang ada bersama-sama dengan Dia. Demikian juga dengan saudara dan saya, teman-teman semua yang ada di atas, bahwa Dia selalu ada untukmu. Next. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, ketika Yesus mengatakan damai tadi, sebelumnya Dia mengatakan ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi sebentar dan aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, Parakletos, di mana satu pribadi yang dijanjikan yang sebelumnya Yesus sebagai Parakletos menolong murid-muridnya pada waktu itu, tapi ada penolong lain yang diberikan supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, keluarga kita mungkin sementara ada waktunya, tetapi ini menyertai kamu selama-lamanya. Next. Ayat yang ke-18-20, Yesus mengatakan ketika mau pergi, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal saat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kami pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Satu keberadaan Tuhan bersama-sama dengan kita. Di mana Yesus menjanjikan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu. Ada penolong,
yang ada bersama-sama dengan kamu. Satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kamu. Itulah yang akan membuat satu damai sejahtera yang luar biasa. Bukan karena kondisi, kita tidak perlu memverifikasi orang lain gitu ya. Istilahnya kalau orang lain berbuat baik pada saya baru merasakan damai sejahtera dan sukacita. Kalau orang lain memberikan sesuatu kepada saya, baru saya mengalami satu damai sejahtera dan sukacita. Tidak perlu seperti itu. Karena dalam diri kita sendiri, kita sudah diberikan damai sejahtera. Aku telah memberikan damai sejahtera, dan damai sejahtera itu tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Dan itu sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Yaitu satu damai karena kehadiran satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Kalau kita melihat temanya, di situ ada kata Roh Penghibur. Di mana damai yang muncul karena kehadiran satu pribadi yaitu Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Damai itu mengerjakan sesuatu hal di dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita mendapatkan damai dan setelah itu kita tidak berbuat apa-apa. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, pribadi Tuhan yang ada di dalam diri kita mengerjakan sesuatu di dalam damai itu sendiri. Apa yang dikerjakan di sini next? Kehadiran Tuhan akan menolong kehidupan kita next. Ayatnya, aku akan minta kepada Bapa, saudara kata, akan memberikan padamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ingat, pribadi yang ada di dalam diri kita ini siap untuk menolong kita. Kapan saja dan di mana saja, dalam kondisi apapun, suatu tempat manapun, pribadi ini adalah pribadi yang siap menolong kita kapanpun dan dimanapun. Ketika kita membutuhkan pertolongan, ketika kita sedang susah, kita membutuhkan dihibur Tuhan. Ketika kita menangis, Tuhan, tolong saya Tuhan. Aku mengalami hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan saya. Ada satu pribadi yang menolong kita. Kita perlu ingat, ada pribadi yang siap memberikan satu penghiburan di dalam kehidupan kita. Tangisan ada, masalah ada, tetapi damai akan tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Karena pribadi Roh Kudus yang memberikan satu penghiburan yang melebihi dari apapun yang ada di dunia. Itu akan menghiburkan kita. Satu damai yang terus menerus muncul karena kehadirannya. Dia siap menolong kita dalam kondisi kita apapun, ketika kita membutuhkan hikmat. Dia akan menolong kita, memberikan satu hikmat. Ketika kita membutuhkan satu pertolongan, Roh Kudus mengingatkan kita. Hai, Tuhanmu Tuhan yang luar biasa. Tuhanmu Allah yang setia. Dia tidak akan meninggalkan kamu dalam permasalahanmu yang kamu hadapi saat ini. Roh Kudus yang akan terus menerus menolong kita bersama-sama dengan kita ketika kita menghadapi satu permasalahan di dalam kehidupan kita. Apapun permasalahan kita perlu ingat bahwa kita tidak sendirian. Amin. Katakan kiri kanan kita semua, aku tidak sendirian. Ada satu pribadi yang bersama-sama dengan kita yang akan senantiasa memberikan damai yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Pribadi yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya menolong kita. Next, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu? Kehadiran Tuhan. Ini berbicara tentang Roh Kudus akan mengajarkan dan mengingatkan. Next. Yohanes 14 ayat 26 katakan,
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kepribadian Roh Kudus itu, kehadiran Roh Kudus adalah akan mengajarkan dan mengingatkan kita untuk kita senantiasa berjalan di dalam kebenaran. Dia akan mengingatkan ketika kita menghadapi satu masalah, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Dia akan terus mengingatkan. Kalau Yesus katakan, yang dulu Yesus yang mengingatkan muridnya setiap waktu, dia mengingatkan, jangan begini, jangan begitu. Sebelum sampai terakhir Yesus, pertemuan terakhir pun Yesus masih mengingatkan Yudas dan Petrus pada waktu itu. Sudah diingatkan. Itu yang Yesus lakukan selama berada di dunia pada waktu itu di bumi. Dan saat ini adalah ada satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Yang senantiasa mengingatkan kita untuk apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, apapun masalah yang kamu hadapi, tetap berjalan di dalam kebenaran. Karena ketika kita berjalan di dalam kebenaran, itu jalan yang akan membawa damai. Langkah-langkah kita akan disertai dengan satu damai sejahtera karena kita berada dalam posisi kebenaran. Berbeda kalau kita memutuskan untuk kita melakukan dalam masalah yang kita hadapi, kita melakukan satu hal menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, damai sejahtera tidak akan bisa dirasakan. Tapi pada waktu kita menyadari kita berada dalam satu kebenaran, damai sejahtera itu akan senantiasa kita rasakan. Sakit iya, susah iya. Apalagi masalah iya, tangisan iya. Tetapi damai sejahtera itu akan terus menerus muncul. Karena posisi kita sudah benar. Posisi kita ada di jalur kebenaran. Itulah yang Roh Kudus senantiasa ingatkan di dalam kehidupan kita. Untuk mengajar kita. Untuk mengingatkan kita supaya kita tetap tinggal di dalam jalan kebenaran. Dua hal ini boleh mengingatkan hal ini. Next. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Dia selalu ada untukmu sesuai dengan tema kita hari ini. Bahwa Tuhan ada di dalam diri kita yang akan memberikan damai sejahtera. Untuk apa? Untuk menolong kita. Untuk apa? Untuk mengajarkan dan mengingatkan kita untuk kita tetap tinggal di dalam kebenaran. Maka damai sejahtera yang melebihi segala akal akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ada amin saudara? Siap mengalami damai sejahtera yang sejati? Kita mengingat bahwa kita tidak sendirian, ada pribadi yang bersama-sama dengan kita yang akan menolong dan mengajarkan dan mengingatkan kita. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya baru.
Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yes Lord. Aku bertahan, kau harap Thank you Lord. dalam kesesakan. Kau buktikan Kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Pada Bapak Sanaya. Ya, kami belum merasakan akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Yes. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, yes Lord. Kehadiran-Mu Tuhan, ya takut. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Allah beserta kami. Kasih setiamu, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku. Thank you Lord. Kau harapan. Kau membuktikan Tuhan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Thank you Lord. Engkau membuktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau Immanuel. Hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa kami tidak sendirian. Masalah boleh datang dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami tahu bahwa kami tidak sendirian. Kami bersama dengan Engkau Tuhan. Pribadi-Mu yang akan membawa kami senantiasa berada dalam damai, sejahtera. Yang dunia tidak bisa berikan itu. Hanya kepada kami Engkau memberikan satu damai sejahtera yang melebihi segala akal Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Pagi yang indah. Di mana kehadiran-Mu nyata atas kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Immanuel, Kau senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor untuk berkat firman Tuhan pagi hari ini. Kami semuanya sungguh sangat diberkati. Kami berdoa untuk Pastor Andreas, pekerjaan keluarga pelayanan boleh senantiasa ada dalam berkat Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara onsite maupun yang beribadah secara online, shalom. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami secara online, kami sangat senang bisa melayani Anda pagi hari ini. Kami mohon saudara bisa untuk like dan juga subscribe, juga boleh share channel YouTube kami supaya kami bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Jangan lupa ditunggu kedatangannya untuk beribadah secara onsite minggu depan supaya kita boleh saling lebih lagi mengenal. Baik, saudara yang beribadah secara onsite, apakah ada yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami pagi hari ini? Oh ya, kelihatannya ada satu di atas. Kami menyambut saudara kita, teman kita Wewi Noli. Ya, boleh silakan untuk berdiri. Selamat datang, selamat bergabung bersama dengan kami di ibadah onsite AFJF Yung. Ya, minggu depan ditunggu kembali kedatangannya untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Saudara, untuk informasi persembahan, amplop persembahan sudah tersedia di meja. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bisa dimasukkan di kotak persembahan yang sudah tersedia. Bagi saudara yang beribadah secara online, rekening persembahan kami sudah tercantum di kolom deskripsi. Dan kemudian nanti pada saat pulang saudara bisa mengikuti arahan asar supaya tidak terjadi kerumunan. Untuk youth nanti ada ibadah setelah ibadah Super Sunday pagi ini, kemudian akan lanjut ibadah youth. Youth boleh ikut ibadah semuanya TYC, ya semuanya boleh semangat untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Baik saudara, tidak ada pengumuman tambahan, kita akan saksikan good news untuk sepekan ke depan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Shalom, Jemaat AFJF Yung. Hari ini, tim Praise and Worship mengadakan training bagaimana cara memuji dan menyembah Tuhan dengan baik. Agar tim Praise and Worship lebih all out melayani Tuhan. Mau lihat suasana trainingnya? Tapi sebelum itu, kita saksikan good news berikut ini. Di YC AFJF Yung ada ibadah setiap minggu kedua sampai keempat jam 10.30 di ruang ibadah AFJF Yung. Ditunggu ya. Dan untuk Bapak Ibu orang tua, tolong dukung kami ya.
harus datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Ini ada warningnya nih. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, di sana dikatakan Allah itu roh. Jadi ingat, Allah itu roh. Dan barang siapa yang menyembah Dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Satu hati itu berbicara overall. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Wow, wow, wow. Luar biasa bukan? Mari bergabung dalam tim Praise and Worship. Tunggu apa lagi? Terima kasih telah menyaksikan Good News. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Mari saya undang semua bisa bagi berdiri. Gereja kita senantiasa diperlengkapi bagi setiap yang mau melayani. Ya, saya harap untuk saya ajak untuk semua bisa terlibat semuanya di dalam pelayanan kita. Dimanapun bidang kita akan berusaha untuk memperlengkapi supaya kita akan semakin luar biasa. Ya, kita boleh melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri bersama-sama dalam beda pada pagi hari ini. Firman-Nya, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan apa yang tertulis di dalamnya, diberkatilah engkau dimanapun kau berada, kau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Diberkatilah engkau, karena anakmu, cucumu semuanya akan menjadi berkat dimanapun berada. Turunlah kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus boleh menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Jangan lupa tetap bersyukur dan tetap bahagia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan
selalu bersyukur.